modulnya. Modul dan PPT-nya sudah saya kirim. Sorry. Oke, sudah mulai. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk ke materi elastisitas bahan, ya. Kelihatan materinya? PPT-nya? Kelihatan, oke ya. Nanti kalau terlalu cepat atau nggak kelihatan atau hilang, tolong saya dikasih tahu ya. Oke, kalau sekarang masuk modulnya udah ada di Classroom, jadi modulnya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang tapi materinya tentang elastisitas. Nah, konsepnya peta konsepnya seperti ini. Jadi ada elastisitas, nanti kita bicara tentang stres, strain, dan modulus Young. Lalu nanti kita bicara pegas, hukum Hooke, dan rangkaian pegas, seri dan paralel ya. Jadi bisa selesai hari ini. Jadi ada 2 tugas mandiri. Pertama tugas tentang elastisitas, nanti yang kedua tugas tentang pegas ya. Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, apa itu elastisitas? Bahan elastis adalah kekenyalan suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran semula atau bentuk semula setelah gaya itu ditiadakan. Artinya contoh paling gampang karet. Karet kalau kalian tarik, itu dia melar. Tapi begitu lepas tarikannya, dia akan kembali ke bentuk semula. Oke, Pak, kalau ditarik terus nanti putus. Ya, itu lain lagi permasalahannya. Jangan sampai putus ya. Oke, jadi elastis itu bahan yang diberi gaya luar, dia akan berubah bentuk atau ukuran. Tapi setelah gaya luar itu dihilangkan atau ditiadakan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Lawannya elastis adalah plastik. Ya, jadi kalau kresek, tas kresek, kalau kalian tarik itu dia melar, ya kan? Bukan diisi barang, ya ditarik. Nah, kalian tarik itu dia melar. Tapi kalian lepas tarikannya, ya wes nggak balik lagi. Itu namanya plastis. Jadi bedanya elastis dan plastis seperti itu. Jadi kalau elastis diberi gaya luar dia berubah bentuk, tapi setelah lepas gaya luarnya dia kembali karet ya. Tapi kalau plastis, nah itu ditarik, plastik itu ditarik melar. Nah, tapi kalau dilepas dia tetap melar, nggak balik-balik lagi. Itu bedanya ya. Jadi elastis lawannya plastis ya. Contoh ini karet, ketepel, busur, panah, ya kan. Terus nah ini sepeda motor, mobil, sepeda motor pasti punya skok. Apa shock breaker Pak? Oh ya shock breaker ya istilahnya gitu ya. Skok. Nah, orang laki-laki senang skok Pak. Skoknya empuk nah kan gitu. Skoknya atas. Nah, skok. Nah, kalau itu loh cewek itu loh skoknya empuk nah kan gitu ya seperti itu. Nah, tuh intermezzo aja ya. Oke, nah yang kedua kita bicara tentang stres, tegangan, ya, menyatakan perbandingan antara gaya dan luasan yang mendapat gaya. Jadi kalau gayanya sendirian, makanya ojo kakean gaya. Kalau kakean gaya nggak ada yang lihat stres, ya. Nah ini artinya stres. Jadi saya selalu kembali ke kehidupan kalian. Jadi kalau kakean gaya nggak ono sing delok, ya stres, delok dewi ya. Tapi kalau ada yang lihat luasannya banyak, kon gaya tapi di luar orang banyak, ya akhirnya seimbang, nggak jadi stres. Foto model kan kakean gaya, tapi kan gayanya dilihat orang. Nah kan gitu, model kan gitu. Nah itu contohnya. Jadi dengan kalau gayanya akeh tapi di luasannya besar, luasan itu artinya dilihat banyak orang, seimbang. Nah, akhirnya nggak stres. Tapi coba pola dewe gak ono sing delok gaya dewe kan akhirnya kan stres dewe. Nah kan gitu ya. Jadi stres itu adalah F per A, gaya per satuan luas. Semakin luasannya semakin besar, stresnya berkurang. Semakin besar gayanya, stresnya bertambah. Nah, kalau besar dua-duanya seimbang, nah, makanya stres. Namanya nggak jadi stres kan gitu ya. Oke, itu dalam fisika. Stres F per A. Lalu yang kedua, strain, regangan, ya. Besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang semula. Jadi panjang mula-mula L0, diberi gaya maka bertambah panjang. Selisih panjang setelah diberi gaya dengan L0 itu delta L, selisihnya delta L. Jadi strain itu adalah delta L per L0. Ya, perhatikan. Delta L dalam meter, L0 dalam meter. Jadi meter per meter, makanya regangan tanpa satuan, ya. Jadi regangan tidak ada satuan, ya.
Nah, kalau tadi Pak satuannya, oh ya, stres satuannya Newton per meter. Gaya per satuan luas. Newton per meter persegi. Sorry, ini perseginya kok hilang. Newton per meter persegi. Nah, ya. Oke, Newton per meter persegi. Nah, gaya Newton luas meter persegi. Jadi, tegangan ada stres Newton per meter persegi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke modulus elastis. Modulus elastis adalah besaran tegangan dan besaran perbandingan besaran tegangan dan besaran tegangan. Yaitu dinyatakan elastis. Angka yang menunjukkan ketahanan modulus deformasi perubahan, makin besar nilai modulus elastis, makin sulit benda itu mengalami perubahan. Ya, contohnya apa? Kalau karet itu modulusnya kecil, modulus yangnya atau modulus elastisnya kecil. Kenapa? Karena dia gampang ditarik. Ya, tapi yang sulit apa Pak? Modulus yang besar. Contohnya karet penghapus, nah, penghapus, ya, karet penghapus atau ban mobil atau ban. Itu kan atos tuh, tapi dia elastis. Tapi kan modulusnya besar. Kenapa? Kalau ditekan, penghapus itu kalau kalian tekan dia berubah bentuk. Tapi begitu dilepas, tapi kan bentuknya kan rupanya nggak besar. Penghapus atau busukan gitu. Ya, itu elastis. Itu modulusnya besar. Jadi modulus itu adalah stres per strain. Ya, stres per strain. Nah, stresnya tadi F per A. Strainnya adalah delta L per L. Nah, jadi modulus elastis perhitungannya menjadi F kali L0 per A kali delta L. Ya, ini persamaannya seperti itu. Ya, dilihat lagi di modul. Saya nggak akan bahas contoh soal. Nanti kepanjangan. Kalian lihat, kalian baca, kalian simak, pahami contoh soalnya. Jadi modulnya dibaca lagi. Jadi jangan berdasarkan PPT saja. Modulnya dibaca lagi. Oke. Nah, lalu kita bicara tentang, setelah itu, nah, tugas mandiri yang pertama, tentang elastis. Ya, jadi menguji pemahaman Anda, silakan ditulis jawaban pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, ditulis di buku tugasmu. Lalu nanti difoto, tampak wajahmu. Ya, jangan tampak wajah mamamu. Nah, ya, jadi tampak wajahmu. Ya. Nah, ada beberapa tugas yang harus kalian pahami. Kalau kalian foto selfie, itu tulisannya terbalik, nah. Ya. Jadi usahakan jangan foto selfie. Pak, nggak ono yang fotoin. Mosok sauma nggak ono sing fotoin. Mama suruh foto kan nggak apa-apa sih. Papa suruh foto lah nggak apa-apa sih. Ya kan? Pak, saya anak tunggal. Lah kan nggak anak tunggal terus nggak punya papa dan mama gitu kan. Ya papa atau mama yang suruh fotoin ya. Jadi saya harap tidak selfie. Kenapa tidak selfie? Ya kalau kalian selfie di hasil fotonya itu terbalik tulisannya. Itu kesulitan saya untuk memeriksa. Ya. Kadang-kadang saya nggak bisa, ya tak kasih 90, kadang tak kasih 85. Jadi artinya kalian saya kasih nilai 85 atau 90 bukan kalian salah, enggak. Kadang-kadang fotonya burek, kadang-kadang fotonya terbalik, kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang tanpa wajah, kan gitu ya. Jadi yang dapat nilainya di bawah 90 itu bukan karena salah, tapi karena nggak pas fotonya ya. 90 ke atas itu sudah, kalau 95 itu baik ya. Jadi nilai itu berdasarkan hasil foto, bukan hasil pekerjaan ya. Hati-hati ya. Jadi saya belum meriksa pekerjaan, istilahnya saya belum meriksa benar salah ya. Saya belum memeriksa benar salah. Saya memeriksa kalian sudah ngerjakan, titik gitu aja ya. Sudah ngerjakan itu jauh lebih baik daripada tidak mengerjakan ya. Seperti Ahmad Indi kan dua belum ngerjakan. Nah, ya saya singgung aja nih terus ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti foto ini ya, hasilnya ini difoto, bukan pertanyaan yang difoto. Hasil kerjaanmu yang difoto. Oke? Ini yang pertama. Lalu yang kedua tentang pegas ya. Kita bicara pegas. Elastis dalam perhitungan yang dipakai adalah biasanya pegas. Jadi kalau pegas mula-mula panjangnya ini ya, panjang L0 X0-nya atau L0-nya ini. Nah, setelah diberi satu beban, dia bertambah panjang X. Diberi dua beban, dia bertambah panjang 2X. Ya. Nah, kalau 3 beban, dia bertambah panjang 3X. Nah, contoh, misalnya diberi beban 30 Newton, bertambah panjang 5 cm. Diberi beban 60 Newton, bertambah panjang 10 cm. Dari kedudukan awalnya loh ya. Ya. Artinya 30 per 5 sama 60 per 10 sama hasilnya. Itu yang disebut dengan konstanta pegas. Ya. 30 per 5 sama 60 per 10 sama.
Itu namanya perbandingan. Artinya gaya yang diberikan sebanding dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjang. Ya, itu yang dikenal dengan hukum Hooke. Ya, perbandingan besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja padanya. Jadi F sebanding dengan delta X. Supaya jadi sama dengan, berarti F sama dengan K delta X. Nah ini loh K-nya. Konstanta pegas. Ya. Jadi K sama dengan F per delta X. F-nya Newton, delta X-nya meter. Berarti Newton per meter. Ya. Jadi F gaya, delta X pertambahan panjang, K konstanta pegas. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ada dua rangkaian. Rangkaian seri, rangkaian paralel. Rangkaian seri itu kalau misalnya, kalau seperti ini gambarnya. Pegas 1, 2, 3 dihubungkan langsung, ditarik dengan satu gaya. Ya, dengan gaya satu gaya. Nah, ya. Jadi delta X-nya pertambahan panjangnya itu adalah delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3. Delta X adalah F per K. Berarti F per K sama dengan F per K1 tambah F per K2 tambah F per K3. Kenapa F-nya sama? Iya, karena hanya satu gaya. Ya, hanya satu gaya, berarti F-nya sama. Berarti F-nya dicoret, berarti seper KS, K seri, susunan konstanta pegas seri, itu sama dengan seper K1 tambah seper K2 tambah seper K3. Ini susunan seri, seper K. Paralel, ya, disusun seperti ini. Pertambahan pegasnya sama. Gayanya beda-beda. Makanya F totalnya adalah F1 tambah F2 tambah F3. F total F1 tambah F2 tambah F3. Nah, karena F itu K kali delta X, maka K kali delta X sama dengan K1 kali delta X tambah K2 kali delta X tambah K3 kali delta X. Karena delta X-nya sama, dicoret, berarti K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Jadi, konstantanya kalau seri itu seper K. Kalau paralel, K sama dengan jumlahnya. K1 tambah K2 tambah K3. Oke, perhatikan susunan seri paralelnya. Ya, dihafal Pak? Ya, dihafal. Ya. Nanti contoh soalnya ada di modul. Silahkan dibaca, dikerjakan. Latihan soal, latihan evaluasi ada di modul. Kerjakan dulu. Baru nanti lihat jawabannya. Atau kalian bisa langsung ke buku LKS. Paket buku LKS Insan Pariwara, PR itu. Kerjakan, uji kompetensi 1, uji kompetensi 2. Nggak usah menunggu saya. Ya. Tapi nanti akan saya berikan. Tapi kalau kalian sudah kerjakan, kalian tinggal foto. Kan selesai permasalahannya. Ya. Oke. Nah, lalu ada energi potensial pegas. Usaha itu luasan F kali X. Ya, ini kelas 10. Jadi luas itu, usaha itu luasan grafik. Nah, karena grafiknya tadi. Nah, grafiknya tadi, mana grafiknya tadi? Pegas tadi. Nah, grafiknya tadi bentuknya segitiga, ya, bentuknya segitiga F kali ya, maka energi potensialnya atau W-nya usahanya itu setengah F kali X. F setengah kan segitiga kan setengah alas kali tinggi. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya delta X, tingginya F. Berarti setengah kali F kali delta X. Ingat F adalah KX. Ya, berarti setengah kali KX kali X. Berarti setengah KX kuadrat. Ya, X-nya ini pertambahan panjang, bukan panjang mula-mula. X adalah pertambahan panjang. Ya, perhatikan baik-baik. Lihat lagi di modul, baca lagi modulnya. Saya hanya ambil ringkasannya di modul. Ya, jadi dibaca lagi, modulmu itu dibaca. Ya, saya berikan bukan untuk dipajang, dibaca. Ya, bukan untuk penghias HP kalian, tapi dibaca lagi. Pak, di print. Ya, silahkan di print. Ya. Nah, ini tugas mandiri yang kedua. Ya, kalau yang pertama tadi tentang elastis, yang kedua tentang karet dan pegas. Ya, ini contoh tugas 1, 2, 3. Yang 2 ada pertanyaan A dan B, 1 dan 2. Ya, jadi ini 1 dan 2 ini pertanyaan untuk nomor 2. Ya, kerjakan di foto bersama dirimu. Ya, nah Pak, foto 1, 2 boleh digabungkan? Boleh. Digabung dalam PDF supaya lebih ringan masuknya ke tugas. Kemarin ada beberapa video yang nggak bisa masuk.
akhirnya kirim lewat WA. Ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya semuanya dikumpulkan supaya saya meriksanya satu kali, ya nggak meriksa, nggak tanya-tanya lagi. Jadi kalau bisa di PDF. Jadi caranya gimana Pak? Gampang. Yang teman-temanmu ada yang sudah bisa PDF. Jadi fotomu, hasil fotomu masukkan ke Word atau ke ya ke Word paling gampang ya. Ke Word atau ke mana yang paling enak? PPT, PowerPoint, boleh. Lalu masukkan foto 1, foto 2, foto 3, langsung klik Save as PDF. Ya, nanti jadi PDF. Ya, jadi PDF satu file PDF terdiri dari beberapa foto. Ada 4-5 foto silakan. Ya, periksanya lebih enak. Ya, kalau JPEG kalian kirim satu-satu mungkin terlalu berat. Ya nggak apa-apa, tapi yang ini soal periksa kok, masalah periksa. Jadi saya periksanya harus buka tutup. Nah, oh gambar 1, gambar 2. Kalau PDF saya buka satu kali, gambar 1, 2, 3 ada di situ semua. Ya, tapi harus jelas, fotonya harus jelas ya. Nggak jelas ya foto lagi ulang. Apa susahnya sih foto-foto? Nanti kalau Pak, memori saya penuh, ya dihapus fotonya. Kan sudah masuk di tempat saya. Ya, bisa dihapus ya. Atau Pak saya mau jadikan status saya, ya silahkan. Fisika sebagai status saya yang mengerjakan fisika. Buka statusnya. Ya. Atau kalian kirim, Pak, tugas fisikanya hari ini saya masukkan status. Bapak lihat di status saya. Kurang kerjaan, berarti kan gitu ya. Oke. Nah, saya pikir sudah selesai. Terima kasih. Kita jumpa pada materi berikutnya ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin pertanyaannya tentang tugas hari ini atau tugas-tugas yang kemarin silakan. Kalau yang lain-lain mungkin ada pertanyaan tentang sekolah, kelas, saya matikan dulu rekamannya ya. Yang penting kalian sudah mengerti. Oke, saya matikan dulu rekamannya. Bentar.